Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa sekalian, di ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yaitu tentang materi sudut elevasi. Sebelum materi ini dimulai, saya ingin mengajak siswa sekalian untuk mengamati gambar berikut. Ini adalah gambar view tower ya. Mungkin semua mahasiswa sekalian tahu gambar ini ya. Ini adalah view tower, yaitu menara mercusuar pemantau tsunami yang dibangun tahun 2012 ya. Di menara ini pada awalnya juga digunakan untuk masyarakat berkumpul agar bisa menikmati keindahan letak di Kampung Cina Baru Koto. Mungkin teman-teman semua sebagian sudah melihat. Yang kedua, saya ingin mengajak mahasiswa sekalian untuk mengamati ya pantai kebanggaan kita yaitu Pantai Panjang. Nah, di Pantai Panjang ini ada pohon-pohon cemara ya, yang menambah kesejukan dari Pantai Panjang. Nah, pertanyaannya ya, pernahkah kita berpikir ya berapa kira-kira ketinggian view tower dan pohon cemara tersebut? Nah, kita ilustrasikan misal pohon cemara, kita view tower, kita ingin mengukur view tower dengan ilustrasi berikut. Ya, tanpa harus menaiki dari view tersebut. Itu pun dengan pohon cemara. Kita bisa mengukur ketinggian ini tanpa harus menaiki ya, pohon tersebut, yaitu dengan salah satu materi yang akan kita pelajari yaitu sudut elevasi. Baik mahasiswa sekalian, ya, adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai pada kegiatan mata kuliah ini adalah yang pertama menjelaskan sudut elevasi, menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan sudut elevasi. Terus indikator pembelajaran, mahasiswa dituntut untuk mampu ya menentukan besar sudut elevasi. Ya, mahasiswa juga mampu untuk menghitung tinggi suatu benda ya menggunakan konsep elevasi. Mahasiswa juga mampu menyelesaikan masalah nyata yang ditemukan dengan konsep elevasi. Nah, adapun pengertian dari sudut elevasi sendiri adalah kita perhatikan ilustrasi berikut. Ketika kita melihat ke atas ya tinggi suatu benda, nah sudutnya di antara pandangan kita dengan jarak lurus itu disebut sudut elevasi. Selanjutnya sudut elevasi ini ya kita bisa ukur ya dengan alat namanya alat klinometer. Nah, konsep sudut elevasi kita bisa menggunakan aturan trigonometri untuk menentukan ketinggian suatu benda. Andai kita ingin melihat ya, mengukur tinggi tiang bendera tanpa harus menaiki tiang bendera atau tanpa harus mengukur dari bagian bawah sampai ujung tiang bendera, kita bisa mengilustrasikan dengan aturan trigonometri ya pada segitiga siku-siku yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Jadi kita misalkan sudut elevasi itu x ya, x derajat ya, alfa derajat. Terus kita anggap jarak antar kita dan benda itu adalah X, sedangkan tinggi benda adalah T, maka T ini adalah tinggi pengamat yang ditambah dengan tinggi di atas pengamat, sehingga total dari tiang bendera tersebut adalah penjumlahan T dan tinggi badan. Oke. Nah, maka di dalam trigonometri tinggi anak ini bisa kita hitung menggunakan rumus tan ya gitu. Jadi tinggi anak ditambah T yang merupakan tinggi bendera yaitu TA tinggi anak dan ditambah tan alfa derajat dikali Y. Kita menggunakan aturan trigonometri. Oke. Nah, bagaimana menerapkan sudut elevasi sebagai contoh ya. Misalnya kita mengukur view tower tersebut. Rahmat mengamati view tower dengan menggunakan alat klinometer sehingga dia tahu sudut di atas matanya. Sehingga diperolehlah sudut sebesar 70 derajat. Nah, jika dia berdiri dengan jarak 15 meter dan tinggi Rahmat 175, tentukan ketinggian view tower. Kita bisa menentukan nilai tan dari 70 derajat itu menggunakan kalkulator atau menggunakan pendekatan lain. Nah, maka penyelesaiannya bisa menggunakan rumus tadi yaitu TA ditambah tan
alfa tan sudut elevasi dikali dengan jaraknya, sehingga diperolehlah tinggi dari filter tersebut adalah 4 meter. Nah, kita punya latihan terbimbing ya, kita coba ya, misalnya Indri berdiri 10 meter di depan perpustakaan UNIP, ya. Dia melihat puncak dinding hutan tersebut sehingga membentuk sudut 60 derajat. Nah, jika tinggi Indri 150 cm, hitunglah tinggi dinding depan perpus tersebut. Jadi kita melihat puncak perpus ini, kita harus tahu tingginya dengan menggunakan tadi, yaitu tinggi Indri ditambah tan ya, sudutnya dikali dengan jarak tersebut. Sehingga diperoleh tinggi gedung adalah 17,5 meter. Nah, kita bisa menerapkan semua benda-benda di sekitar kita dengan menggunakan konsep sudut elevasi ini tanpa harus mengukur secara langsung. Oke, nah saya memberikan penugasan project untuk mahasiswa sekalian ya. Boleh kita untuk nanti di projectnya kita cari di lingkungan kelas kita ya, yaitu bangunan atau pohon ya. Terus kita ukur ketinggiannya dengan konsep sudut elevasi yang telah kita pelajari. Nah, kita menyiapkan alat dan bahan, manometer, busur, meteran, tali, seperti yang sudah saya sampaikan, Bapak sampaikan di minggu pertemuan sebelumnya untuk membawa alat-alat ini. Nah, selanjutnya saya menunjukkan penugasan proyeknya, yaitu kita harus mempunyai busur ya, sehingga busur tersebut kita rekatkan. Ini bisa untuk membuat klinometer secara mandiri. Jadi cara penggunaannya adalah amati puncak objek yang melalui sedotan, ya bisa menggunakan sedotan atau pipa. Nah, ukur sudut menggunakan busur derajat. Sebagai contoh, jika benang melewati bagian sudut 60, maka sudut elevasinya adalah 90 dikurang 60, yaitu 30 derajat. Oke, nah ini penugasan proyeknya, ilustrasinya dibuat ilustrasi pohon atau benda dengan ketinggian tertentu di konsep seperti ini ya. Terus petunjuk perhitungan kita menggunakan letakkan ujung klinometer di titik A ya, misalnya di mata, di depan mata, terus arahkan ke puncak ya, puncak E. Ini petunjuknya, dan arahkan ujung lain klinometer ke benda, lurus dengan benda, hingga kita bisa membaca derajat. Terus kita telah mengetahui sudut dan jarak, kita ukur jarak kita dengan benda atau yang kita ukur ketinggiannya, sehingga kita bisa menggunakan rumus sudut elevasi tadi menggunakan tan daripada segitiga sisi. Nah, penugasan proyek ini dilaporkan ya. Petunjuk laporannya membuat jadwal, menyusun laporan ya. Jadi menuliskan atau melaporkan semua tahapan-tahapan dan hasil pengerjaan. Kemudian hasil dari kegiatan ini ya dipresentasikan. Adapun kesimpulan dari perkuliahan pada hari ini, yaitu sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang dan garis mendatar ya, ketika seorang melihat di atas. Kita ilustrasikan misalnya puncak suatu benda, ini adalah mata pengamat atau seseorang, maka sudut elevasi adalah sudut alfa. Bagaimana menentukan besar sudut elevasi? Dengan menggunakan klinometer, kita menentukan tinggi benda dapat menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga. Oke, baik. Ini latihan mandirinya. Ya, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Silahkan dikerjakan proyeknya, nanti akan dipresentasikan. Oke, baik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.